Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Wesitayeng. Buat kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya kawan-kawan. Jadi kita kedatangan mobil Kijang Krista kawan-kawan. Mobil Kijang Krista ini saat di starter tidak mau hidup, padahal dinamo starter mau memutar mesin. Jadi jika kawan-kawan mengalami hal seperti itu, jangan men-starter terus-menerus, karena agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan pada mobil Kijang Krista ini timing belnya putus. Dan apa itu timing bell? Untuk melepas timing bell atau melihat timing bell, kita harus membuka cover timing bell ini terlebih dahulu. Jadi untuk melihat atau membuka cover timing bell ini, kita harus melepas bagian-bagian di depan pada mesin mobilnya, seperti dinamo ampere atau kipas radiator dan lain-lainnya yang menutupi cover timing bellnya. Oke kawan-kawan, apa itu timing bell? Timing bell berfungsi untuk memutar askruk dan membuka tutup klep. Jadi timing bell memberitahu piston kapan untuk naik dan kapan untuk turun, dan kapan klep harus membuka dan kapan klep harus menutup. Jadi kawan-kawan tidak bisa membayangkan jika timing bell pada kendaraan Anda putus jika seker dan klep bertabrakan. Jadi jangan lupa untuk melihat atau memperhatikan timing bell pada kendaraan Anda, apakah masih bagus dan atau sudah waktunya untuk diganti. Biasanya timing bell memberi peringatan dengan bunyi berdecit atau bunyi yang lainnya. Dan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti mobil Kijang Krista ini, lebih baik mengecek timing bell pada kendaraan Anda. Umumnya kita juga bisa melihat kapan untuk mengganti timing bell. Kita dapat melihat kilometer pada dashboard. Biasanya timing bell diganti pada 60.000 mil, dan timing bell yang bagus dapat bertahan 100.000 mil. Atau lebih gampangnya, Anda dapat bertanya pada bengkel langganan Anda. Dan pemasangan timing bell tidak boleh sembarangan, karena timing bell jika loncat gigi pada posisi TOP berpengaruh besar pada laju tenaga kendaraan Anda. Jadi pemasangan timing bell harus tepat, tidak boleh loncat gigi pada posisi TOP. Jadi jika tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan, lebih baik periksa timing bell Anda pada bengkel langganan Anda agar tidak terjadi kebengkongan klep, seker jebol, atau aus akibat tabrakan antara seker dan klep, atau dolaran atau templar bengkong atau patah karena tabrakan antara seker dan klep yang bisa mengakibatkan bengkongnya dolaran atau patahnya pada templar. Oke kawan-kawan, jadi begitulah sedikit pengertian apa itu timing bell dan apa pengaruh jika timing bell pada kendaraan Anda putus. Jadi jika tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan, lebih baik periksa timing bell pada kendaraan Anda, karena jika timing bell pada kendaraan Anda putus, itu bisa mengakibatkan kebengkakan dana atau bisa merembet pada yang lainnya, kerusakan yang sangat parah kawan-kawan, seperti mobil Kijang Krista ini. Bisa kawan-kawan lihat pada awal video tadi, dolaran pada mobil Kijang Krista ini pada bengkong semua, dan kita akan melihat klepnya. Untuk melihat klep, kita membuka terlebih dahulu, dan bisa kawan-kawan lihat sendiri, semua sudah terbuka. Pir klepnya sudah kita buka, dan bisa kawan-kawan lihat sendiri, klep nomor 1 bisa gampang terbuka, dan klep nomor 2 kita harus memukul untuk membukanya klepnya. Jadi klep nomor 2 itu bengkong, dan klep nomor 1 tidak apa-apa. Jadi itu yang bertabrakan antara seker dan klep. Jadi kawan-kawan bisa melihat sendiri apa yang terjadi jika timing bell pada kendaraan Anda putus. Jadi jangan lupa untuk memperhatikan timing bell pada kendaraan Anda agar tidak terjadi hal yang diinginkan seperti pemilik mobil Kijang Krista ini kawan-kawan.
berapa dana yang dikeluarkan untuk menurunkan silinder kop ini dan untuk membeli klep dan dolarannya. Jadi lebih baik perhatikan timing bel Anda agar tidak terjadi hal yang diinginkan seperti mobil Kijang Krista ini. Bisa kawan-kawan lihat sendiri bagian-bagian klep yang bengkong akibat tabrakan antara seker dan klepnya kawan-kawan. Ini yang tidak tertabrak antara seker dan klep, dia bisa terlepas dengan sangat mudah. Dan klep yang bengkong akibat tabrakan seker dan klep sangat sulit untuk dibuka. Dan ini dolarannya yang tertabrak, bisa kawan-kawan lihat sendiri. Ini dolarannya bengkong kawan-kawan. Oke kawan-kawan, begitulah sedikit cerita pengalaman pada bengkel kami dan semoga bermanfaat. Jika ada salah kata mohon maaf, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.